Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini Pak? Baik, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih karena sudah memperkenankan Pak untuk hadir bersama saya terkait penggalian pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan nanti yang menjadi rujukan kita bersama terkait pengalaman yang Pak lakukan selama ini sebagai pimpinan di sekolah SD Tulis ini Pak. Pertanyaan pertama dari saya Pak, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi selama ini dalam kelompok Dilema Etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengetahui persoalan dilema etika ketika menjumpai situasi di mana saling bertentangan antara nilai kebajikan dan nilai kepentingan. Misalnya saya ambil contoh, siswa malas mengerjakan PR. Di suatu sisi, kalau kita melihat aturan sekolah bahwa ketika siswanya malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka nilai yang diperoleh juga akan rendah atau kurang. Tapi di sisi lain, di tengah keluarga setelah pulang dari sekolah, siswa tersebut disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja di kebun, sehingga begitu pulang dari kebun sorenya langsung tidur sehingga esoknya lagi datang bekerja. Sehingga di situ Pak sendiri mengalami dilema. Sehingga di situ saya mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Baik Pak, bagaimana Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak terkait di sekolah yang Bapak pimpin, terutama dalam kasus-kasus yang ada berbagai kepentingan, misalnya sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan sendiri? Baik, kalau selama ini yang saya lakukan untuk mengambil keputusan terkait masalah tersebut, yang pertama saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru. Kemudian menyampaikan persoalan, kira-kira bagaimana solusinya, kita melakukan diskusi, kemudian sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan bersama guru. Berarti ada dialog, ada kolaborasi, lalu keputusan itu juga hasil kesepakatan bersama. Baik, langkah-langkah apa mungkin yang pernah dilakukan atau prosedur apa yang Pak pernah lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Baik, prosedur yang pernah saya lakukan selama ini yang pertama mengumpulkan informasi, baik secara langsung maupun dari teman-teman guru. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah, apakah masalah tersebut itu benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis. Dalam melakukan analisis ini, saya berdiskusi dengan teman-teman guru untuk mencari kira-kira apa solusi yang terbaik dari masalah tersebut. Ya, baik Pak. Tadi Pak menyampaikan bahwa ada beberapa langkah-langkah. Kalau saya lihat ini kurang lebih ada 3 ya Pak ya. Baik. Langkah pertama adalah Bapak mengumpulkan masalah atau informasi itu sehingga bisa memvalidasi terkait masalah-masalah itu. Kemudian nanti mengidentifikasi agar masalah itu bisa dicatat apakah ini termasuk masalah dilema etika ataupun rujukan moral. Lalu terakhir menganalisisnya secara bersama sehingga dijumpai atau ditemukan keputusan bersama. Baik Pak, hal apa saja yang dianggap efektif yang Pak pernah lakukan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Baik, hal yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan masalah itu yang pertama adalah bersifat terbuka. Kemudian dalam bersifat terbuka ini melakukan komunikasi yang efektif dan melibatkan semua pihak, sehingga betul-betul keputusan yang diambil adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Baik, berarti keputusan itu bukan karena sepihak ya, atas pertanggungjawab bersama. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri buat Bapak setelah pimpinan di SD Tulis ini
terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Baik, terkait tantangan yang jelas, kalau tantangan yang saya hadapi adalah menghadapi tekanan dari banyak pihak. Ya, Kemudian yang kedua adalah keputusan yang diambil kadang sulit untuk memenuhi kemauan dari semua orang, ya, sehingga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak hal. mempertimbangkan, maunya harus mempertimbangkan banyak hal, Pak. Ya. Baik. Pertanyaan lanjutan dari saya juga ya, Pak ya. Mungkin selama ini dalam mengambil keputusan terkait masalah ini ada jadwal yang sudah diatur atau ada rencana atau skenario yang Pak lakukan agar masalah itu bisa dijumpai solusi. Kira-kira apa jadwal yang Pak pernah lakukan selama ini? Kalau sebetulnya kalau terkait jadwal, saya tidak memiliki jadwal. Ya. Tapi begitu saya dan teman-teman menjumpai masalah, Ya. maka permasalahan itu langsung didiskusikan untuk dicarikan solusi bersama Ya. rekan-rekan buruh. Ya. Ya, baik Pak. Jadi tidak ada jadwal yang terstruktur yang direncanakan, tapi begitu menghadapi masalah di ilmu etika, lalu Bapak sendiri bisa bersikap tanggap sehingga dicarikan solusi secara bersama dengan rekan guru. Ya, baik Pak. Kira-kira adakah orang yang mungkin terlibat atau faktor-faktor tertentu yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini? Yang pertama, dukungan yang jelas, dukungan dari Ya. teman-teman guru. Ya. Kemudian selain dukungan dari teman guru, juga berdiskusi atau berkolaborasi dengan pengawas pendamping. Ya. Selain itu, melibatkan dari komite sekolah, Ya. sehingga betul-betul keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Ya. Jadi saya menangkapi bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan bersama ini, yaitu pertama rekan guru sebagai anggota dari sebuah komunitas sekolah ini, Pak. Yang berikut pengawas binaan. Nah, kalau mungkin masalah itu sudah diselesaikan, maka dimintalah pengawas binaan ataupun anggota komite. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak sendiri tadi dari awal sampai pada orang-orang yang terlibat, kira-kira apa menjadi petik atau pengalaman Bapak sendiri terkait mengambil keputusan ini, Pak? Pembelajaran Bapak sendiri. Ya. Baik, pembelajaran yang saya petik dari pengalaman ini adalah yang pertama, berkomunikasi dan keterbukaan sangat diperlukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah bersikap fleksibel dalam menyampaikan keputusan, sehingga betul-betul keputusan yang dilakukan berdampak bagi semua pihak, baik siswa maupun bagi orang tua maupun bagi masyarakat luas. Ya, luar biasa sekali Pak. Berarti selama ini Pak itu sudah dilakukan dan pengalaman dari kegiatan ini merupakan bagaimana Bapak bisa bersikap terbuka lalu berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga keputusan diambil itu bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat fleksibel dalam menyelesaikan. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Baik Pak, terima kasih dan selamat siang Pak. Selamat siang Pak Iksan. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Terima kasih sekali Pak karena Bapak selaku kepala sekolah di SDT Persidaran ini telah memperkenankan untuk hadir bersama di sini agar saya bisa menggali pengalaman Bapak terkait penanganan kasus yang Bapak alami selama ini. Baik Pak, tentu sebagai kepala sekolah Pak, setelah beberapa tahun ini Bapak menjumpai berbagai kasus, salah satunya adalah di etika. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini termasuk dalam kelompok dialektika ataupun rujukan moral? Oke, saya mengetahui berkaitan dengan kasus mengidentifikasi kasus dilema etika itu, yang pertama adalah saya melihat langsung persoalan tersebut. Ya. Contohnya yaitu penggunaan baju seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah.
Yang kedua adalah kasus dilema etika itu yang berkaitan dengan perkelahian antara siswa. Ya. Itu yang menjadi persoalan dilema etika. Ya, berarti Bapak selama ini menjumpai persoalan terkait penggunaan baju yang tidak sesuai aturan atau terjadi perkelahian antara siswa sehingga ada perasaan dilema di situ. Iya. Baik Pak, bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah selama ini terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan ataupun mengandung nilai kebajikan? Oke, berkaitan dengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Ya. Nah, yang pertama adalah saya selalu berdiskusi dengan Dewan Guru. Ya. Dan yang kedua adalah kami mempertimbangkan berbagai hal Ya. yang nantinya kami mengambil keputusan itu secara adil. Ya, bisa adil. Adil dengan mempertimbangkan berbagai pihak. Iya. Ya. Baik Pak, luar biasa sekali. Terkait itu Pak, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sering terapkan terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini. Oke, berkaitan dengan langkah-langkahnya. Iya. Nah, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan mengumpulkan informasi. Iya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi informasi tersebut. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah kami selalu mempertimbangkan resiko yang terjadi ketika kami akan mengambil keputusan tersebut. Iya. Dan yang selanjutnya adalah kami akan mengambil keputusan tindak lanjut. Iya. Seperti itu mungkin gambaran besarnya. Baik Pak, setelah saya mendengar, saya menangkap beberapa hal ya Pak ya. Iya. Pertama terkait menentukan informasi agar apakah informasi benar atau salah terkait masalah genetika, lalu mengidentifikasi apakah terkait nilai-nilai apa saja yang mungkin bertentangan di situ. Lalu yang terakhir adalah bagaimana merencanakan tindak lanjut. Dan itu dilakukan secara bersama dengan Dewan Guru ya Pak. Iya, Baik Pak, hal-hal apa saja yang paling efektif yang pernah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika ini Pak? Hal-hal yang paling efektif Ya. dalam mengambil keputusan dalam dilema etika. Ya. Jadi yang pertama adalah kami selalu berdiskusi Ya. dengan berbagai pihak. Ya, Terus melibatkan berbagai pihak. Terus yang kedua adalah berkomunikasi yang jelas Yes. dengan persoalan yang ada. Ya. Begitu. Terus terbuka dan mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang kita diskusi bersama. Ya. Seperti itu. Bagi ada terbuka di situ ya Pak ya. Ya. Lalu mendengarkan dengan penuh empati, lalu berkomunikasi juga dengan sopan. Iya, seperti itu. Ya, Intinya baik. seperti itu. Baik Pak, hal apa yang menjadi tantangan? Tentunya dalam mengambil keputusan Bapak menjumpai berbagai tantangan Pak. Kira-kira tantangan seperti apa yang Pak alami selama ini? Oke, tantangan yang memang menjadi persoalan pengambil keputusan Iya. dalam etika. Yang pertama adalah tentunya ada tekanan Iya. atau tekanan dari pihak lain. Ya. Terus yang kedua adalah konflik kepentingan Iya. dari pihak tertentu. Nah, itu sudah pasti terjadi Iya. untuk kasus-kasus dilema etika ini. Lalu, Terus kadang-kala diambil sulit terima oleh berbagai pihak. ya. Nah, di pihak satu menginginkan ini, pihak yang lain menginginkan ini. Jadi Jadi- kita dilema seperti itu. Jadi ada kegelisahan tersendiri Ya. Pak, terkait bagaimana memenuhi kebutuhan setiap pihak. Ah. Mungkin Pak bisa jelaskan pihak-pihak itu yang dimaksudnya seperti siapa saja? Misalnya seperti pihak orang tua, Tua, murid, orang tua murid terus guru. iya, Nah, itu kan menjadi salah satu dilema antara murid dengan kedua orang tua dan guru. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih, luar biasa sekali ya Pak. Lalu terkait penanganan ini Pak, mungkin Bapak punya jadwal tersendiri di sekolah ini secara prosedural ataupun ya jadwal yang terstruktur terkait penyelesaian masalah yang Bapak hadapi di sekolah SD itu persaudaraan ini.
Oke, untuk evaluasi ataupun berkaitan dengan jadwal tersendiri untuk kasus dilematika ini, Iya. kita memiliki jadwal tersendiri. Oh iya, luar biasa. Jadi setiap minggu itu kita ada evaluasi, istilahnya kalau di sini itu evaluasi mingguan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya persoalan yang terjadi membutuhkan penyelesaian secara cepat, maka kami langsung menyelesaikan secara fleksibel dan secara cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berarti di sini ada jadwal. Ada Ya. jadwal. Itu luar biasa sekali. Berarti jadwal ini kapan dilakukan, Pak? Ini biasanya kita laksanakan setiap hari Jumat Iya. dalam satu minggu seperti itu. Setiap hari Jumat dalam satu minggu, dan jadwal ini sudah dibangun atas komite bersama. Iya, komitmen sama. Baik Pak, terkait faktor atau orang yang mendukung dalam pengambilan keputusan, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Tentunya dalam pengambilan keputusan ini Ya. kami selalu berdiskusi dengan rekan kerja atau rekan guru. Hanya saja nanti kalau misalnya pengambilan keputusan ini tidak selesai di rekan guru, kami melibatkan dari pihak lain. Contohnya seperti yayasan, karena ini sekolah swasta, kami selalu melibatkan yayasan dan dari pengawas sekolah itu sendiri. Seperti itu. Sebagai pengawas binaan ya Pak? Iya, pengawas binaan Berarti sekolah. ada selain guru, ada ketua yayasan, atau anggota yayasan, dan pengawas sekolah binaan. Iya, seperti Dan itu mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. baik, luar biasa sekali Pak. Terkait itu Pak, terkait masalah yang Pak jumpai selama ini dan bagaimana Bapak sendiri mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak jumpai dalam pengalaman Bapak terkait penanganan kasus pengambilan keputusan di dialektika ini? Oke, pembelajaran atau pengalaman yang saya jumpai Ya. berkaitan dengan pengambilan keputusan di dialektika. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu artinya. Komunikasi ini kalau kita salah komunikasi tentunya tidak akan tercapai pengambilan keputusan Ya. yang adil. Jadi Ya. perlunya ada komunikasi yang baik antara pihak tadi. antara pihak yang bersangkutan. Iya. Nah, terus yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan dari berbagai pihak, Iya. misalnya dari guru, dari orang tua, sehingga menghasilkan keputusan yang adil antara pihak. Iya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah empati. Empati. Nah, kita harus empati terhadap pengambilan keputusan yang ada, sehingga nanti keputusannya itu diambil secara benar dan tepat. Seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan itu, bagaimana Bapak itu harus berkomunikasi yang baik sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan baik pula, lalu keterbukaan, lalu empati atau respon cepat terhadap masalah yang dihadapi. Iya, seperti itu. Ya, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini Pak. Semoga saja kedepannya ini Bapak menjadi pribadi yang mampu mengambil keputusan yang bijak, yang bisa bertanggung jawab untuk kepentingan murid dan sesuai dengan nilai-nilai kewajiban. Sekali lagi Pak, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih juga.